Kayaknya gelap. Oke, jadi apa nih Nat yang pengen kamu diskusikan? Ada pertanyaan apa? Gini, Pak, masalah CV Hmm? itu kan eh, biasanya kalau untuk ngelamar kerja itu bagusnya CV-nya yang berbentuk ATS atau yang kayak banyak ada gambar-gambarnya gitu, Pak. Sejauh ini kamu pakai yang mana? Pernah pakai dua-duanya? Sejauh ini sih pakai ATS, cuman eh, bi- untuk bikinnya itu saya kan masih pakai itu Pak aplikasi kayak lihat di TikTok ada website-website untuk bikin CV ATS gitu. Cuman untuk bagian deskripsinya itu saya kurang paham Pak. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi CV mau pakai ATS atau pakai kreatif design gitu boleh. Dua-duanya punya kekuatannya masing-masing. Kalaupun misalkan kamu pengen punya CV kreatif, boleh nggak? Boleh. CV kreatif akan bagus pada saat memang desain tersebut emang relevan dengan bidang yang kamu lamar gitu. Jadi misal kamu hubungannya sama yang di industri kreatif atau gimana gitu ya, atau kamu ada hubungan sama graphic design gitu-gitu, boleh gitu. Yang dengan ada grafik-grafik tertentu yang menggambarkan kamu tuh orangnya tuh ada orang seninya gitu, boleh kayak gitu. Tapi kalau memang kamu ingin menonjolkan isinya saja tuh the point ke isinya gitu, silahkan gunakan yang ETS friendly. Sebenarnya dua-duanya sangat sama-sama bagus ya. Kreatif itu akan bagus misalkan kalau kamu pakai platform atau cara yang langsung diterima oleh rekruternya, langsung dilihat oleh rekruternya. Misalkan kamu lewat email, silahkan pakai yang kreatif boleh. Tapi kalau misalkan kamu daftar ke suatu platform lewat suatu cara di mana CV itu akan dikumpulkan dulu, entah nanti akan diproses langsung pakai sistem ETS itu tadi ya, pakai sistem applicant tracking, atau dia sistemnya kayak ada perankingan, misal kayak lewat Jobstreet, LinkedIn gitu. Jadi nanti akan ada rekomendasi ke halamannya recruiter, maka silahkan pakai ATS friendly aja. Nah, kalau misalkan saya pengen cuma punya satu gitu, gimana? Ya, saranku silahkan bikin ATS friendly saja gitu, yang lebih simple. Jadi kamu benar-benar lebih menonjolkan isinya. Oke, jadi yang dinilai itu isinya. Ini yang dinilai utama tuh isinya, baru desainnya. Intinya tuh gitu CV ya. Hmm. Oke, gitu. Jadi desainnya minimalis nggak masalah gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pada saat kamu bingung dalam menuliskan bagian CV, bagian deskripsi, mungkin bagian summary about me, deskripsi profile gitu-gitu ya di bagian situ. Iya, Pak. Itu diisi dengan satu paragraf, bisa terdiri dari beberapa kalimat. Intinya bisa menjawab tiga pertanyaan. Yang pertama, kamu itu siapa? Oke. Yang kedua, menjawab Mm-mm. pertanyaan, kamu punya pengalaman apa? Pengalaman ini macam-macam definisinya. Kamu itu siapa juga kamu bisa menjawab dengan pendidikanmu apa, atau punya pengalaman kerja dengan total berapa gitu. Kalau sudah melalui apa atau kamu pernah apa, berarti mungkin kamu bisa menyampaikan gambaran umum pengalaman kerja, organisasi, atau magang kalau ada, atau mungkin prestasi yang kamu miliki. Pertanyaan nomor dua itu ya. Yang nomor tiga adalah sekarang kamu bisa apa gitu. Jadi dia menonjolkan skill. Jadi summary CV yang bagus, deskripsi diri yang bagus yang ada di CV adalah deskripsi yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Kamu siapa? Kamu sudah melalui apa? Dan sekarang bisa apa? Kayak gitu. Kamu itu siapa? Nadia, kamu punya pengalaman kerja atau masih fresh grade? Punya pengalaman kerja Pak, cuman Oke. nggak Hmm. mau berapa bulan aja. Misal kayak gini. Kamu itu siapa? Kamu menyampaikannya gini, misal. Saya adalah seorang lulusan apa, jurusan apa dengan IPK sekian, dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun, gitu. Kamu itu siapa udah kejawab. Kamu punya pengalaman apa? Saya pernah menjadi ini. Selain itu saya pernah mengikuti ini, gitu. Oke. Nomor tiga, sekarang kamu bisa apa? Saya menguasai ini yang didukung dengan keterampilan mengoperasikan ini atau pengolahan ini. Boleh. Saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa ini. Dah, gitu aja. Nah, banyak orang nulis Hmm. deskripsi diri itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya abstrak atau klaim pribadi karena diisi penuh dengan soft skill. Saya adalah orang yang bekerja keras, disiplin, jujur, adil, beradab, enggak.
terus apa namanya, mampu bekerja individu atau tim gitu-gitu. Jadi banyak diisi dengan soft skill. Nah, ini jangan diisi dengan hal yang semacam itu gitu ya. Jadi isilah dengan bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Jadi jangan diisi dengan soft skill gitu. Boleh nulis soft skill secukupnya, tapi pastikan 3 pertanyaan tadi sudah terjawab. Summary CV kayak gitu sih. 5 sampai 8 kalimat boleh bebas. Oke, apalagi nih yang pengen didiskusikan? Ada pertanyaan apa yang mungkin masih kamu bingung? Kalau misalnya yang untuk eh, pengalaman kerja itu yang kita kan kalau kayak saya tuh ada pengalaman kerja yang nggak dapat surat keterangan kerjanya gitu Pak. Atau juga saya pernah kerja cuman 3 hari kayak event-event itu bisa dibikin atau cuman yang harus ada sertifikatnya aja? Ya, pengalaman kerja apakah harus yang dimasukkan yang periode panjang? Nah, ini tergantung ya. Jadi kita harus melihat konteksnya. Jadi silahkan tuliskan mau periode pendek boleh. Yang penting ada pertimbangan tipe kerjasamanya gimana. Kalau event kan nggak mungkin panjang banget gitu, harus minimal setahun gitu kan. Kan nggak ada event kayak gitu. Sehingga kalau cuma 3 hari itu event, tuliskan ini ya gini. Pengalaman kerja itu yang boleh dimasukkan ke bagian pengalaman kerja ada banyak. Misal kamu kerja kantoran biasa, kontrak misal jadi karyawan tetap, ya karyawan kontrak gitu. Atau yang sistem yang lain, misal daily worker yang pekerja harian, bener-bener daily worker gitu gimana coba? Masa nggak boleh dimasukin gitu kan? Terus yang lain apa? Freelance, part time, paid internship, unpaid internship gitu. Entrepreneurship, usaha sendiri, boleh. Asisten dosen gitu dibayar, boleh gitu. Itu semua boleh dimasukkan. Jadi kalau misalkan tadi event harian atau berapa hari boleh tuliskan aja gitu. Tulis di situ nama eventnya apa, tulisannya di situ SPG event. Tuliskan gitu. Gitu. Misalkan contoh jadi SPG ya, itu contoh aja gitu. Gitu. Atau misalkan apa freelance tutor gitu kan jelas gitu. Bentuknya apa kayak gitu. Boleh. Ada keterangan-keterangan full time, part time, freelance, boleh kayak gitu. Jadi Berarti boleh nanti itu dimasukkan. dibikin keterangannya misalnya magang gitu Pak. Ya, misal kamu pernah magang di apa sebut sebut kantor ya. Misalkan kantor Di kelurahan apa gitu. Terus di sana kamu apa? Jangan cuma sekedar nulis magang. Ada jabatannya kan apa? Admin ya udah magang staf admin gitu. Nah, biasanya magang tuh orang tulis cuma magang. Nah, kita nggak tahu. Misalnya kamu di bank, terus tulisannya magang. Nah, kita nggak tahu. Kamu magang jadi apa? Jadi security, jadi OB, jadi CS, jadi teller, jadi marketing. Kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi kasih keterangan magang apa, freelance apa gitu misalkan. Nggak apa-apa tulis kayak gitu, mempermudah kita. Akhirnya tidak akan ditanyakan gitu kenapa periodenya pendek gitu. Karena kita tahu itu event seasonal gitu. Atau based on project, project selesai gitu. Ya kan? Nah, memang projectnya sebulan gimana? Masa nggak ditulis? Emang bentuk kontrak kerjanya semacam itu. Karena kalau yang kita percaya harus yang periode panjang. Nah, ini kamu menyamakan semua tipe pekerjaan kayak full time atau kayak kontrak gitu. Kontrak perpanjang perpanjang nggak gitu kan, bentuk kerjasamanya macam-macam gitu. Jadi boleh nggak dimasukin, boleh lah, soalnya nanti kamu ada nih semuanya kayak kontrak semua banyak gitu kan. Nah, masukkan yang periode panjang, yang terkini, yang banyak prestasi, ya itu strategi. Cuman kalau pengalaman kerjanya belum banyak pilihan gitu kan, masih pengalaman kerja di bawah berapa tahun gitu, kayak gitu nggak apa-apa, itu menunjukkan kamu tetap produktif gitu. Oke ya. Oke, Pak. Terus Oke. untuk bagian edukasi itu kita bikinnya cuman pendidikan terakhir atau gimana, Pak? Oke, pendidikan boleh dituliskan yang terakhir atau 2 terakhir. Tuliskan dari yang terkini dulu. Oke, itu. Semua pengalaman yang kamu tulis di CV kan ada timestamp-nya ya, kapan sampai kapan. Kapan titik awal Iya. dan titik akhir. Nah, semua yang ada keterangan
waktunya gitu, aku rekomendasiin tuliskan dari yang terkini dulu. Sebenarnya sih kalau di aturan globalnya sih mau yang terkini mundur gitu ya atau maju boleh, yang penting konsisten. Tapi aku rekomendasiin yang mundur aja, jadi yang terkini yang ditaruh yang di atas gitu. Oke, Baik. apalagi yang bisa kita diskusikan? Hmm, kayak organisasi gitu, Pak. Hmm? Saya kan misalnya di organisasi ada ikut satu organisasi. Jadi di beberapa satu organisasi itu saya pernah beberapa megang jabatan gitu, Pak. Itu dibikin satu aja atau semuanya gitu, Pak, dalam satu organisasi? Oh, jadi dalam satu organisasi kamu pernah ada fungsi beberapa gitu ya? Iya, karena cukup lumayan lama juga, udah hampir 2 tahun juga ikut organisasi itu. Jadi selama 1 tahun itu jabatannya ganti-ganti, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa, tulis aja. Organisasi ABCD ini kapan sampai kapan, deskripsi singkat, misal kalau space-nya masih cukup, terus posisi ini kapan, deskripsi singkat dah gitu. Berarti dibikin Satu langsung judul. 2 tahun gitu. Oh, Mm-mm. satu judul. Berarti itu dibikin deskripsi kegiatannya gitu ya, Pak? Dibikin juga. Tergantung dulu. Kalau memang kamu jadi gini, ada skala prioritas dari informasi penting yang ditulis di CV gitu. Organisasi boleh nggak dijabarkan? Boleh, asal masih ada space kosong dan ada yang lebih penting dari organisasi apa? Pengalaman kerja. Jadi jangan sampai organisasi dijabarin, nulis pengalaman kerja secukupnya, kebalik, atau magang secukupnya. Orang yang sudah punya pengalaman kerja, magang termasuk ya, itu silahkan yang lebih dijabarkan secara detail, lebih menjual bahasanya. Kalau nggak cukup Hmm. halamannya, mungkin kamu kan CV boleh 1 sampai 3 halaman ya. Nah nanti tinggal kamu, oh ya udah organisasi cukup sekedar tulis jabatan aja gitu, nggak harus dijabarkan. Skala prioritas aja. Apalagi kita diskusi santai. Kalau saya kan itu pernah waktu di kuliah, saya pernah ikut kayak kepanitiaan gitu, Pak. Hmm. Itu termasuk ke organisasi atau apa, Pak? Kamu boleh digabung jadi satu judul, nanti namanya ada pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Atau kamu mau bikin judul sendiri-sendiri, floor sendiri-sendiri juga boleh. Pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan gitu. Cuman kan tadi kamu bilang organisasi organisasi cuma ada satu kan? Iya. Udah jadiin satu aja, pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Terus ada kan yang di bawahnya itu ada ini, Pak, yang kayak soft skill, hard skill. Itu yang harus kita tonjolin itu apa, Pak? Skill itu semuanya bisa ditonjolkan. Ini ya, jelasin ya. Skill itu jadi dua, ada hard skill, ada soft skill. Hard skill atau teknis ya, technical skill. Nah, hard skill ini dibagi jadi tiga. Ada pengetahuan industri, industry knowledge, ada namanya tools, ada namanya kemampuan bahasa atau language. Tools dibagi jadi dua, ada hardware, ada software. Baik hardware atau software bisa dituliskan namanya, nama alatnya, atau kegiatannya, ngapain pakai hardware atau software itu, gitu. Jadi semuanya boleh ditulis, boleh. Jangan, kenapa aku jelasin begini? Takutnya nanti kelewat gitu. Kebanyakan nulis soft skill, technical skillnya banyak yang nggak dimasukin. Karena teknis itu bisa jadi kemampuan bahasa tadi, industry knowledge, turunan nama-nama mata kuliahmu, sektor-sektor pekerjaanmu gitu. Lingkup-lingkup dunia apa sih ini gitu, lingkup-lingkup kerja di dunia yang kayak gimana gitu. Turunan-turunan nama mata kuliahmu gitu. Belum tools, terus ada hardware dan software. Tulis softwarenya boleh gitu. Misalkan kayak Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Canva, VN gitu.
atau apa gitu. Atau Hmm. kegiatannya, foto editing, video editing, content creation gitu-gitu. Boleh. Oh, berarti Canva itu termasuk hard skill ya, Pak? Ya dong, kan itu skill gitu. Cuman balik lagi, skillnya disesuaikan dengan kamu ngelamar sebagai apa itu di situ. Hmm. Gitu. Skill itu ada skill yang memang akan relevan dengan posisi tertentu, ada skill yang bisa dipakai di banyak tempat. Kayak kemampuan bahasa asing gitu. Kan itu kan nggak cuma di posisi itu, di posisi yang lain kan juga tetap bisa gitu kan. Nah, nanti dicek lagi komposisinya. Bisa sih detail aku jelasinnya ya. Kayak gitu. Apalagi yang bisa kita diskusikan. Kalau untuk soft skill itu, eh, kayak misalnya kan di soft skill itu saya bikin komunikasi, teamwork, global mindset, sama problem solving. Itu yang kita tahu, sekitar diri kita sendiri tahu, atau ada kita harus ikut tes-tesnya gitu, Pak? Sebenarnya gini sih, soft ini tuh kayak subjektif banget gitu loh kamu nulisnya gitu. Masing-masing orang tuh terserah. Bahkan ada orang nggak usah nulisin soft skill juga nggak apa-apa. Gini, Hmm. skill skill yang jelas-jelas proven, terbukti itu kan skill teknis gitu. Jadi aku Hmm. kurang terlalu memperhatikan soft skill. Kenapa? Pengulangan technical skill yang rutin dengan benar menghasilkan soft skill gitu loh. Gitu. Contoh, Hmm. kamu technical skillmu tuh apa? Kemampuan berlari. Nah, teknis banget kan kemampuan berlari. Kamu lari secara rutin, akhirnya kamu punya soft skill daya tahan, punya soft skill disiplin, nah gitu-gitu. Contoh aja gitu. Hmm. Kamu ada kemampuan teknis apa, misalkan apa gitu. Akhirnya punya, misal kamu kemampuan teknisnya tuh apa ya, misalkan ya, ya kemampuan administratif apa gitu, rutin aja. Akhirnya kamu punya soft skill teliti, gitu, gitu-gitu. Hmm. Jadi soft skill itu nggak harus yang tes ya, kamu menilai dirimu sendiri juga boleh gitu berdasarkan skill teknismu gitu. Atau kamu misalkan mau menyesuaikan soft skill sesuai dengan lowongan kerja yang ada, kan kadang di kualifikasi lowongan kerja tuh ada soft skill macam-macam, silahkan sesuaikan. Tapi kalau CV-mu nggak banyak-banyak diedit, masukin aja soft skill yang biasa muncul di info-info loker apa. Kalau kamu makin sering lihat info loker kan makin sering soft skill yang paling sering muncul kan. Ditulis aja juga nggak apa-apa. Atau juga kamu pasti punya itu. Tapi ingat, nulis soft skill jangan kebanyakan. Akhirnya kalau mayoritas yang kamu tulis itu soft skill, takutnya itu jadi kelihatan, lah itu kan menurutmu. Ya kamu di situ ngomong kamu disiplin. Lah kan menurutmu, bukan menurut perusahaan gitu. Takutnya kebanyakan klaim pribadi gitu. Makanya Hmm. soft skill tuliskan secukupnya aja. Daripada kamu nulis kemampuan komunikasi, mending jelas tulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Nah itu kan udah jelas tuh. Nggak Hmm. bisa, bukan klaim pribadi, itu nggak bisa dibantah, udah jelas itu. Bahasa Inggris TOEFL 600 gitu misalkan. Bahasa Jepang Hmm. JLPT N1 misalkan itu. Boleh gitu. Nulis skill sebenarnya nggak seribet itu kok. Hmm. Apalagi yang jadi kendala kamu nggak harus di skill ya. Mungkin kamu sejauh ini yang ngelamar kerja kendalanya apa? LinkedIn kendalanya apa? Paling sering gagal di mana? Pertanyaan interview yang kamu bingung apa gitu-gitu. Nggak harus nanya-nanya soal skill boleh. Hmm. Gini Pak, kan saya udah cukup lumayan sering masukin lamaran lewat LinkedIn, Jobstreet, yang kayak kayak gitu kan Pak. Cuman nggak ada satupun yang kepanggil gitu Pak. Padahal udah, mm, kurang tahu juga salahnya di mana. Tapi saya udah ngisi ini Pak, yang edit profil itu Pak. Oke. Kamu ngirim lamaran tiap hari nggak? Akhir-akhir ini tiap hari. Akhir-akhir ini, Ya kalau ada tiap hari. sebelum-sebelumnya, Jarang, karena masih kemarin tuh masih iseng-iseng aja Pak. Cuman sekarang karena emang udah tamat juga, jadi fokusnya masukin lamaran tiap hari. oke. Berarti kamu udah lulus ya? Iya Pak. Oke.
eh jadi kayak gini, untuk kok aku nggak ada panggilan gimana? Aku ngomongin CV dulu ya. CV itu harus benar cara membuatnya dan cara memakainya. Oke? Itu baru CV. Bener cara bikin itu tadi penentuan isinya apa aja yang wajib ada, nulisnya udah bener belum, gitu. Udah menarik belum buat pembaca. Dan bener cara makainya. Cara pakai itu apa? CV kalau dikirim lewat Jobstreet gimana, lewat LinkedIn gimana, lewat ini gimana gitu. Harus bener cara pakainya. Nah, bener cara pakai di LinkedIn itu bukan sekedar tahu cara nemu loker, tahu cara ngelamarnya, nggak gitu. Tahu ngelengkapi LinkedIn. Nah, LinkedIn itu harus lengkap dua. Satu lengkap informasinya, dua lengkap aktivitasnya. Karena LinkedIn itu sosial media. Medianya media apa? Media kamu nemuin loker, media kamu ngirim lamaran. Fokus dulu di media itu. Nah, fungsi sosialnya udah dilakuin belum? Connect ke orang baru, connect ke HR, follow HR, bikin postingan rutin. Bukan reshare, bukan repost gitu. Kamu bikin postingan otentik yang menggambarkan kamu tuh siapa. Di CV kan kamu pengen nunjukkan kamu tuh orang yang jago di bidang itu, paham itu. Nah, dikuatin pakai sosmedmu. Postingan semacam itu rutin. Tiap hari boleh, nggak tiap hari nggak apa-apa. Yang penting rutin dulu. Otentik itu hasil pikiranmu. Dimulai dari yang kamu kuasai dan terbiasa gitu. Nah, nanti akhirnya apa? Profilnya lengkap, aktivitasnya lengkap. Nah, nanti tinggal intensitasnya. Kamu ngirim lamaran tiap hari, akhir-akhir ini kan. Sehari paling banyak Mm-mm. berapa? Pernah sehari paling banyak gitu berapa? Hmm, 10 lebih ada, Pak. Berapa kira-kira? Se- 10 lebih mungkin, Pak. Lebih itu berapa? Sebut angka aja atau rentang berapa itu? 15 gitu misal. 20, 30, 40 gitu. 15-an ada. Oke, dan itu rutin tiap hari ya. Iya. Tapi akhir-akhir ini kan. Mm-mm. Nah, silahkan lakukan sedikit lebih lama lagi. Silahkan lakukan secara rutin. Nggak masalah. Kamu ngirim lamaran teman-teman di grup loker juga bisa 20 sampai 30 kok per hari. Gitu. Itu rata-rata. Kok bisa Mm. bisa sampai 20 gimana? Nah, tadi ada website, ada LinkedIn, ada Jobstreet, ada apa. 20 bagi 5 4. Seolah-olah kamu cuma nyari 4 dulu di LinkedIn, tinggalin. Cari di sini 4, tinggalin. Nanti balik ke LinkedIn lagi. Itu gampang kayak gitu nanti. Tiap hari bisa nggak bisa? Hmm. Lakukan kayak gitu. Jadi akhirnya jelas pergerakannya. Kalau intensitasnya belum setinggi itu, nanti nggak bisa nyimpulin. Hari ini banyak, besok dikit. Besoknya enggak, besoknya dikit, besoknya banyak gitu. Faktor peubahnya terlalu banyak. Gimana analisisnya? Harusnya ada dikunci tuh yang bisa. Aku sehari harus sekian gitu. Rutin dulu nanti dievaluasi. Oke. Nah, gitu. Nah, nanti dicek lagi di CV yang kamu tulis itu. Atau dari LinkedIn nanti aku cek. LinkedIn mungkin aku udah aku isi LinkedIn-nya. Ya, udah bener belum? Jangan-jangan nulisnya secukupnya. LinkedIn itu boleh lebih lengkap daripada CV. Minimal setara CV. Tapi boleh lebih lengkap, boleh. Gitu. Hmm. Begitupun tadi kau pakai Jobstreet bikin akun, ya, nggak sekedar semua akunnya udah keisi, bukan itu. Dijabarin nggak gitu. Jobstreet, LinkedIn sama aja, mereka tuh nggak ada window waktu. Kamu boleh ngirim lamaran di LinkedIn jam sekian sampai jam sekian aja, nggak ada. Kamu boleh ngirim lamaran di Jobstreet cuma jam sekian sampai jam sekian, nggak ada gitu. Buktinya apa? Iseng aja browsing tengah malam, buka Jobstreet. Hmm. Emang hilang websitenya? Kan nggak. Emang diblokir kalau kamu ngeklik gitu enggak gitu. Jobstreet itu enggak pakai window waktu. Jobstreet itu pakainya sistem ranking, nanti direkomendasiin tuh kamu klik nanti di website di tampilannya recruiter unprocess, terserah nanti mau diproses. Kalau lanjut ya lanjut, ada notif di tempatmu. Kalau misalkan nggak lanjut nanti ya berarti nggak sesuai, ada notif lagi gitu gitu. Kalau nanti sampai akhir Hmm. CV-mu nggak kepegang ya otomatis nggak lolos, sistem close gitu. Nah kayak gitu. Jadi jangan-jangan sejauh ini kamu ngirim lamaran belum konsisten, atau tadi ya profilnya belum lengkap, dua belum Hmm. konsisten,
Belum konsisten dari sisi jumlahnya belum banyak, belum tiap hari, maksudnya tiap hari itu belum konsisten gitu ya. Gitu. Atau tadi dari sisi waktu kamu jangan-jangan pilih-pilih waktu gitu. Terjebak misalkan kayak ngirim lamaran emang boleh ya sore malam ya boleh aja. Siapa yang bilang nggak boleh gitu. Kecuali memang ada arahannya gitu. Misalkan silahkan kirimkan lamaran jam sekian boleh. Nah, yang kita lakukan apa? Nah, gini, ngirim lewat email gitu, direkomendasiin di jam kerja, betul. Tapi bukan berarti jam segini nih haram nih, jam segini nggak boleh, tengah malam nggak boleh, nggak gitu. Kalimat utuhnya itu gini loh, mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Hmm. Oke, ini jangan diartikan ngirim lamaran cuma di jam kerja aja, di luar jam itu abaikan, bukan itu. Tapi kirimkan lamaran kapanpun, begitu dapat kamu kosong kirim. Tapi kalau kamu punya waktu yang luang, kalau bisa di jam kerja itu intensitas tinggi, banyakin kalau memang sempat gitu. Di luar jam itu ya Hmm. kalau ada lowongan ya kirim aja daripada nanti menunda malah akhirnya banyak hal jelek yang bisa kamu peroleh menunda gitu. Besok untuk mikirin yang besok aja gitu. Gitu. Nah, banyak mengartikannya gitu. Jadi akhirnya mungkin nggak lolos bukan karena jelek gitu, nggak kepegang, yang duluan udah keproses dan kita udah ketemu orangnya gitu kan. Apalagi tadi sistemnya Hmm. bukan sistemnya bukan pakai sistem window waktu kayak Jobstreet kayak LinkedIn. Jam segini kirim, nggak apa-apa. Nanti kan tergantung mainin kata kunci kamu gimana, CV yang kamu upload itu gimana. Kalau lamar kerja nulis 300 karakter tuh di Jobstreet gimana. Itu yang bikin rankingmu nanti naik di tampilannya rekruter. Nanti urusannya diterima atau enggak, ya itu urusan isinya, cocok enggak gitu. Nah, takutnya kejebaknya gitu. Di luar sana banyak sekali orang yang sudah bekerja. Sebagian dari mereka, dan aku yakin sebagian besar, pasti akan berpikiran, aku kalau memang harus pindah kerja, aku nggak bakalan resign sebelum dapat kerja. Kan banyak yang pikirannya gitu. Hmm. Lah mereka, sebagian orang-orang ini tuh bisa ngirim lamaran kapan? Sebelum mulai kerja. Pagi banget tuh biasanya habis subuh. Atau misalkan saat pulang kerja, pulang shift, malam. Kadang weekend, ngurus anak, ngurus keluarga. Nah, buktinya tetap bisa pindah, tetap keterima gitu kan. Nggak ada jaminannya. Namanya rekruter cuma dari pagi sampai sore, hari kerja gitu. Lah kalau perusahaan kamu UMKM atau perusahaan kamu startup yang bosnya itu juga rekruternya, rekrutmen dihandle sama ownernya, gimana coba? Gitu. Jadi nggak bisa diartikan kayak misalkan HR itu biasanya standby di depan komputer jam sekian sampai jam sekian, sekian sampai sekian. Kecenderungannya begitu, betul. Cenderung tuh akan pagi tuh di depan sini dulu, habis itu sibuk macam-macam, nanti balik lagi ke meja jam segitu. Betul, kecenderungan. Tapi kalau namanya cenderung itu kan cenderung, bukan pasti gitu. Nah, kamu tinggal menangkap tadi segala kemungkinannya. Di jam kerja, intensitas tinggi, di luar jam kerja juga coba. Kan kita nggak tahu mana yang nyangkut. Daripada kita membuang waktu Hmm. sia-sia. Misal kayak pagi sampai sore itu berapa sih? Paling 8 jam. Waktu 24 jam, 8 jam cuma sepertiganya. Berarti jam kerja itu sepertiga, jam di luar jam kerja 2/3. Jangan sampai 2/3 yang porsinya lebih lama ini kosong. Berapa banyak orang yang sambil begadang nonton bola ngirim lamaran gitu. Bahwa banyak orang yang aku pribadi nih, aku ada yang ngirim lamaran dini hari, kayak habis tahajud gitu ada. Yang satu lagi waktu itu sambil kayak nongkrong gitu pagi, lolos-lolos aja alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu. Tergantung tadi platformnya apa, arahannya gimana, sehingga tadi kira-kira kita kecenderungannya mau pakai yang mana atau pakai kan ini strategi banget ya masing-masing orang ya gitu. Yang penting jangan diartikan langsung kayak tadi harus di jam kerja. Aku dapat loker bagus jam 7 di hari Jumat, aku kirimnya besok Senin aja. Ya kalah nanti kamu gitu. Ingat ya, ini Hmm. semua strategi. Aku ngasih kamu gambaran semua yang kemungkinan terjadi gitu.
Jadi silahkan dilakukan. Oke. Semoga cukup jelas ya. Jelas. Masih ada pertanyaan yang sifatnya umum? Ada Pak. Kan kayak di Jobster itu kan kita disuruh sebelum pas kita mau apply CV itu kan ada deskripsi gitu kan Pak, Silahkan tulis yang cuma 300 beberapa karakter. karakter. Nah, diduplikat dari about Iya, me-mu. Kamu di CV dari tulis mana Pak? about me. Kamu nulis deskripsi di CV, kamu nulis profile. Iya. Nah, duplikat ke Heeh. situ. Kalau misalnya itu kurang kelebihan gimana Pak? Ya Berarti diedit dong. dipersingkat gitu. Iya dong. Jadi tulis deskripsi di situ, dikombinasikan antara about me-nya CV-mu sama Hmm. job desk lowongan yang sedang dibuka. Lowongan yang sedang dibuka kan ada kualifikasi, kan ada kata kunci. Mm-mm. CV-mu ada Mm-mm. kata kunci. Di mix Mm-mm. jadi satu paragraf 300 karakter mempromosikan diri tulis di situ. Jadi harus ada kata kunci di situ gitu. Hasil Oh, mix gitu. itu. Jangan pernah di skip ya itu. Oke?